Shalom. 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 Ada sukacita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Ya, mari saya ajak untuk semuanya kita menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita dari jurang yang namanya maut. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Panggil namanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keadilan
semuanya saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Mari katakan dengan segenap hati. Memuji keajaiban kasih-Mu. Karena Dia penghibur, Dia pelindung. Ya, terima kasih Yesus. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyanyikan. Ya Tuhan,
Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Yesus buat karya yang sangat indah dalam hidup kami, yaitu saat Engkau menebus hidup kami Tuhan di atas kayu salib. Tetesan darah-Mu Tuhan menyelamatkan kami, memberi kami kehidupan yang baru, menghapuskan dosa kami Tuhan, menyembuhkan kami Yesus, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Bapa, dan biarlah Tuhan setiap ucapan syukur kami hari ini Bapa, itu berkenan di hadapan-Mu. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang lebih lagi Tuhan untuk hadir tempat ini, melawat setiap kami Tuhan. Dan semuanya yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari semuanya katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Di sini siapa yang percaya bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Ya, mari kita tetap angkat tangan kita. Kita katakan Tuhan itu baik ya. Dia sungguh, Dia. Ya, katakan dengan iman. Yesus, Dia baik bagi. Ya, katakan dengan iman. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia. Biar jemaat yang memuji Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Yesus. Amin. Yesus, Dia baik, Dia sungguh, sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari semuanya tepuk tangan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah. Mari semuanya angkat jempol bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dengan sorak-sorak yang indah buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Kasih-Nya yang terindah dalam hidup kita, yaitu saat Tuhan mati di kayu salib untuk menebus kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan. Pujian dari hatiku, Ya Yesus, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Yang selamatkanku, Engkaulah yang tak terhilang dan ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Ku kagumi, Yesus Engkau. Ku kagumi. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat. Ku kagum haleluya. Ku kagum hormat Akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita. Ku kagum hormat. Haleluya. Ku kagum hormat akan amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum sekali lagi Kau Allah yang layak dipuji. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Biar jemaat saja nyanyikan yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan. Tuhan, dengar Tuhan nyanyian umat-Mu hari ini. Yes. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Mari sekali lagi kita katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang membelah laut, yang teduhkan. Haleluya. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, mari jemaat semua katakan, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan pembuat mujizat sejati. Haleluya. Yes, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari ini. Untuk kesempatan kami bisa ada dalam bait-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih karena hari ini kami bisa memanggil-Mu Aba, Bapa. Bisa memanggil-Mu Bapak, bisa memanggil-Mu Ayah dalam hidup kami. Kau ada begitu dekat, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih bisa sekali lagi beribadah hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan keyakinan Tuhan. Di dalam Engkau hidup kami akan terus diubahkan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu. Biar firman-Mu jadi rema buat kami. Mampukan telinga roh kami menangkap apa yang jadi pesan-Mu Tuhan buat kami. Sehingga benih firman boleh berbuah hingga 100 kali ganda. Tolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami semua. Segala pujian ya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, selamat pagi. Bersyukur sekali pagi hari ini saya bisa melayani saudara dan bisa ketemu lagi dengan saudara. Bisa kasih senyum ke kanan kirinya. Wah, mantap loh senyumnya. Seger banget saudara. Haleluya. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema yaitu best of the best, saudara. Terbaik dari yang terbaik, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan satu kisah tentang orang-orang yang punya kecerdasan luar biasa, yaitu dikatakan 10 kali lebih baik atau 10 kali lebih hebat dari orang bijaksana lainnya, dari orang cerdas lainnya, dari orang berhikmat lainnya, saudara. Jadi dicatat orang-orang ini tidak hanya cerdas, tapi 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih berhikmat, 10 kali lebih hebat dari orang hebat. Ada yang tahu nih kisahnya siapa, saudara? Sadrah, Mesah, Abednego. Yuk kita lihat ya, Alkitab kita di Daniel pasal yang pertama, ayat 1 sampai 4, nanti kita akan lompat ke ayat 19 dan yang ke-20. Daniel 1 ayat 1 sampai 4, lalu kita lompat ke ayat 19 dan 20. Saya ajak kita baca bersama, 1, 2, 3.
pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya, lompat ke ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan 5 orang ini. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. 4 orang ini dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita baca kitab Daniel, ini adalah latar belakang cerita itu, saudara. Kitab Daniel, saudara. Yaitu di mana sebetulnya Daniel itu adalah orang buangan, saudara. Ya. Tuhan menyerahkan orang-orang Yahudi ke dalam tangan Raja Babel karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak setia, cepat atau lambat pasti ada dampaknya, saudara. Nah, pada waktu itu Raja Babel membawa kurang lebih 10.000 penduduk Yerusalem ke Babel untuk hidup dalam pembuangan sebagai tawanan, dan diantaranya adalah 4 orang ini, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, atau kita mungkin juga mengenal dengan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu ya sama ini, saudara. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego yang di dapur api itu, ceritanya pasti saudara tahu. Ketika dalam pembuangan ini, raja memerintahkan untuk mencari anak-anak muda yang memenuhi syarat, yaitu bukan dari rakyat biasa, harus dari kaum bangsawan keturunan raja, lalu harus dikatakan tidak bercela. Tidak bercela itu apa? Tidak bercela kalau Anda baca dalam terjemahan itu ganteng, saudara. Jadi yang jelek tidak masuk hitungan. Ya, syaratnya harus tampan. Jadi kalau Anda bayangkan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria itu mungkin kayak boy band lah, saudara ya. 4-4-nya ganteng-ganteng semua, saudara ya. Berpendidikan tinggi, cerdas, berpengetahuan luas, nantinya akan bertugas di dalam istana raja atau pegawai Raja Babel, Nebukadnezar namanya. Lalu dipilihlah tadi beberapa dari bangsa Yahudi, beberapa orang termasuk Daniel dan 3 temannya, lalu diajari bahasa pengetahuan Babel, menulis bahasa Kasdim, saudara. Dan 3 tahun sebelum dipekerjakan oleh Raja Nebukadnezar. Setelah 3 tahun dipersiapkan, mereka akan diwawancarai langsung oleh raja. Jadi saudara juga bisa bayangkan raja ini pasti pinternya luar biasa, saudara. Karena dia yang mewawancarai orang-orang pinter untuk bekerja dengan dia, saudara. Nah, yang menarik ketika diwawancarai oleh raja, Raja Babel menyadari bahwa 4 orang ini 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih berhikmat, 10 kali lebih pandai, bukan hanya jika dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, saudara, sesama orang Yahudi, tapi dikatakan jika dibandingkan dengan semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh Babel. Jadi di Babel waktu itu sudah ada yang namanya orang berhikmat, orang berilmu, orang pandai, orang cerdas. Tapi ketika dipertemukan dengan Daniel dan 3 temannya, Daniel dan 3 temannya, 4 pemuda ini 10 kali lebih hebat dari orang berhikmat. 10 kali lebih pintar dari orang pintar, 10 kali lebih cerdas dari orang cerdas. Jadi ini memang luar biasa. Nah, dari 4 pemuda yang sudah 10 kali lebih hebat, lebih cerdas, lebih berhikmat dari orang berhikmat, ada 1 yang paling menonjol, ada 1 yang paling berhikmat dan juga jadi pemimpin mereka, yaitu yang namanya Daniel, saudara. Ya, yang namanya Daniel, karena dia tidak hanya berhikmat dalam hal jasmani,
tetapi juga berhikmat dalam hal rohani, yaitu dalam penafsiran penglihatan dan juga penafsiran mimpi. Kalau Anda baca kisah di seluruh kitab Daniel, karunia yang Daniel punya ini sering keluar, saudara. Nafsir mimpi, nafsir penglihatan dengan sangat tepat dan sangat cerdas, saudara. Nah, jadi dia ini yang paling menonjol, jadi pemimpin dari 4 orang yang sudah lebih pintar, lebih hebat daripada orang pintar pada waktu itu. Nah, jabatan Daniel di Babel itu apa? Jadi Babel pada waktu itu adalah kerajaan yang sangat maju, sangat kuat dan kerajaannya sangat kokoh, saudara kasih Tuhan. Jabatannya Daniel apa? Kalau Anda baca, dia adalah pemimpin semua orang bijaksana, jelas saudara. Karena dia yang paling pintar. Dia sudah 10 kali lebih hebat aja, dia masih di atasnya. Ya. Jadi dia adalah pemimpin orang bijaksana di Babel dan Alkitab berkata, raja memberikan kuasa pemerintahan atas seluruh Babel ke dalam tangan Daniel. Jadi dia tidak cuma pemimpin para orang bijaksana, tapi dia juga punya kuasa atas seluruh Babel. Jadi saudara bisa bayangkan saudara, orang ini luar biasa sekali. Jadi dari semua orang yang berhikmat pada waktu itu ada 4 orang yang 10 kali lebih berhikmat, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan dari 4 orang ini ada satu yang best of the best, namanya Daniel. Best of the best, terbaik dari yang terbaik, itu namanya, orang itu namanya Daniel. Nah, dari kisah hidup Daniel, orang yang saya nggak bilang paling berhikmat, tapi paling berhikmat, saudara ya, best of the best dari orang berhikmat ini, kita bisa melihat beberapa hal rohani yang sangat menarik, saudara, yang bisa kita lihat dan pelajari dari kisah hidupnya, saudara. Yang pertama, tolong diklik. Nah, ini hal pertama yang menarik dari kisah hidup Daniel. Jadi gini, ketika Daniel berhadapan dengan masalah, berdoa adalah pilihan pertama dan utama yang dia ambil, saudara kasih Tuhan. Ya, ketika menghadapi masalah, ternyata atau faktanya berdoa adalah pilihan pertama dan utama yang Daniel ambil, saudara kasih Tuhan. Saya ajak kita lihat 2 contoh dalam kitab Daniel. Yang pertama dari Daniel 2 ayat 12 sampai 19. Saudara bisa simak di tayangan di atas. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja, yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja, meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Nah, ini ceritanya adalah bagaimana satu ketika Raja Nebukadnezar itu bermimpi dan dia lupa mimpinya itu apa, saudara. Tapi dia penasaran, mimpinya itu mengganggu dia. Jadi dia ingin tahu mimpinya apa dan artinya apa. Dia lupa, saudara, mimpinya. Karena itu dia bertanya kepada semua golongan orang bijaksana di Babel. Itu dikumpulin jadi satu. Ya, ketemu namanya orang berilmu, orang ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim. Ini kalau Anda baca terjemahan lain, ini adalah ahli sihir, ahli gaib, ilmu perbintangan, dan ahli kuasa gelap, saudara. Dikumpulkan untuk kasih tahu mimpinya apa dan artinya apa. Tetapi tidak bisa membantu, saudara kasih Tuhan. Lalu raja menjadi marah dan memerintahkan agar semua orang berilmu dan bijaksana dibunuh di seluruh kerajaan Nebukadnezar, termasuk di dalamnya Daniel dan 3 temannya tadi. Nah, ketika Daniel ada dalam masalah yang berat, saudara, karena sebetulnya ia dan teman-temannya juga tidak dapat memberikan jawaban, sebetulnya dia juga nggak tahu, saudara harus kasih jawaban apa ya kepada raja. Yang dia lakukan kemudian minta waktu. Dan dia mengajak teman-temannya, tadi dikatakan untuk memohon, tadi ya, ayat 18. Memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, saudara.
Kalau Anda baca terjemahan lain mengatakan dengan mengajak mereka berdoa bersama kepada Tuhan, minta belas kasihan buat hidup mereka, saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Jadi pilihan pertama dan utama Daniel waktu berhadapan dengan masalah ini adalah berdoa, saudara. Dia nggak cari yang lain dulu. Kumpulin temennya, yuk doa yuk, minta Tuhan tolong kita. Ya. Jadi yang dia lakukan pertama, utama doa, saudara kasih Tuhan. Satu contoh lagi, contoh yang kedua, Daniel 6 ayat 8 sampai yang ke-12. Semua pejabat tinggi di kerajaan ini, semua penguasa dan wakil rakyat, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, lanjut, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi tetap, saudara. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara, ini cerita yang sangat terkenal. Kalau Anda dulu mungkin rajin sekolah minggu, ini adalah kisah Daniel di gua singa, saudara. Nah, masalahnya seperti apa? Ya ini masalahnya, saudara. Dasarnya mengapa Daniel dimasukkan ke gua singa. Jadi Daniel ini terlalu pinter, ya istilah sekarang tuh overpower, saudara. Sehingga teman-temannya atau para orang pintar lainnya menjadi iri kepada Daniel dan ingin menjatuhkan Daniel. Tapi cari celahnya Daniel nggak ada. Jadi akhirnya satu-satunya cara yang mereka pikir bisa lakukan adalah kalau berhubungan dengan Allahnya. Jadi mereka membujuk raja membuat peraturan supaya 30 hari ke depan dilarang berdoa kepada tuan, dewa atau manusia lain kecuali kepada Raja Darius. Dan jika melanggar akan dilemparkan ke gua singa atau dihukum mati dengan cara yang sangat sadis, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Daniel dikatakan adalah seorang yang rajin berdoa. Dan Alkitab mencatat di ayat 11 bahwa demi didengar Daniel peraturan itu, maka yang dilakukan kemudian adalah apa? Dia masuk ke kamarnya untuk berdoa, saudara. Ayat 12 tadi dikatakan Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kalau Anda baca terjemahan lain, dia sedang memohon pertolongan kepada Tuhan untuk hidupnya. Saudara, dia sedang berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, sekali lagi dalam masalah yang dihadapi Daniel, yang namanya doa itu menjadi pilihan pertama dan terutama ketika dia berhadapan dengan masalah, saudara kasih Tuhan. Nah, pilihan Daniel untuk menghadapi masalah dengan mengutamakan doa, menurut saya ini sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa Daniel adalah orang yang paling berhikmat dari orang-orang berhikmat yang 10 kali lebih berhikmat dari orang berhikmat, saudara. Ya, Daniel adalah pemimpin dari 4 orang berhikmat yang 10 kali lebih berhikmat dari orang berhikmat. Tapi waktu dia menghadapi masalah, dia nggak pakai hikmat manusianya. Dia nggak utak-utik gimana caranya bisa keluar dari masalah. Hal pertama yang dia lakukan adalah berdoa. Dia punya uang tentu saja, saudara, dia kaya raya, jabatannya tinggi, kuasanya besar. Tapi kalau kita baca di dua kisah tadi, ketika menghadapi masalah demi masalah, dia tidak pernah mengutamakan hal-hal itu. Hal-hal jasmani dalam hidup. Dia selalu mengutamakan doa dulu, minta kasih karunia Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca kisah hidup Daniel, kita bisa ambil satu kesimpulan. Cara paling bijaksana menghadapi suatu masalah adalah berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, minta petunjuk, minta tuntunan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Karena orang yang best of the best, yang Paul berhikmat, yang dia lakukan itu. Bukan ngandalin dulu saya tak pikir saya ya, kumpulin teman-teman kamu berhikmat semua kan, kita 4 orang, yuk cari cara, piye corone kita pikirkan keluar dari masalah.
Enggak tuh saudara. Yang dia lakukan kumpulin teman, doa yuk. Sama-sama minta tolong Tuhan. Padahal hikmatnya luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi ini kita bisa simpulkan cara paling bijaksana menghadapi masalah. Bukan mengandalkan ini, apalagi mengandalkan ini, saudara. Mengandalkan ini dan ini, saudara kasih Tuhan. Berdoa dulu, cari Tuhan seperti yang diteladankan oleh Daniel ini. Dan saya percaya sikap Daniel ini tentu sangat berbeda dengan sikap, ya mungkin adalah ya orang-orang Kristen yang ketika menghadapi masalah, menempatkan doa itu tidak hanya di urutan kedua, tapi di urutan terakhir, saudara. Ya, untuk menghadapi masalah hidupnya. Setelah uang nggak bisa, kepandaian nggak bisa, strategi manusia nggak bisa, pengalaman nggak bisa, kenalan nggak bisa, bos nggak bisa nolong, baru terakhir doa. Saudara. Banyak orang yang berusaha dulu sampai sudah tidak ada jalan lagi, barulah datang kepada Tuhan minta pertolongan. Ya, jadi sehingga akhirnya meskipun Tuhan menolong hidupnya, tidak jarang dia sudah kehilangan banyak hal yang seharusnya dia tidak perlu kehilangan. Ya, saudara, sikap Daniel ini juga tentu berbeda dengan sikap orang yang mungkin juga ada yang seringkali mengabaikan dan merendahkan doa dalam hidupnya. Sikap yang menganggap bahwa doa bukanlah hal yang perlu diutamakan dan dianggap penting bagi kehidupannya. Dan menganggap kepandaian, hikmat manusia lebih utama daripada berdoa kepada Tuhan dan meminta petunjuk dari Dia. Itu bukan sikap Daniel, orang yang best of the best hikmatnya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi hal pertama yang kita bisa pelajari dari kisah hidup Daniel adalah dari kisah hidup Daniel yang paling berhikmat ini daripada teman-temannya yang 10 kali lebih berhikmat adalah menempatkan doa sebagai pilihan pertama dan utama dengan tujuan meminta kasih karunia dan petunjuk dari Tuhan ketika kita berhadapan dengan masalah adalah keputusan yang paling bijaksana bagi kita orang percaya. Yaitu hal pertama yang kita bisa belajar dari kisah Daniel, berdoa dulu, itu adalah keputusan paling bijaksana yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, tolong diklik. Nah, dari kisah Daniel kita bisa mengetahui rahasia doa yang selalu dijawab oleh Tuhan. Saudara, siapa di sini kalau doa mau dijawab Tuhan, angkat tangan. Oh, ada yang gak mau ya? Aku doanya sembarang lah. Gitu. Ada yang mau doa dijawab Tuhan? Ya, ada lah. Kita semua doa pasti pengen dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan kitab Daniel, dicatat berapa kali Daniel itu menaikkan doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dan yang menarik, kalau Anda baca Daniel 2, pasal 2, pasal 5, pasal 9, semua doa Daniel segera dijawab oleh Tuhan, saudara. Seperti tadi waktu dia minta, dia dan teman-temannya, yuk kumpul yuk doa. Ya, Alkitab mengatakan lalu dalam penglihatan malam dikasih jawaban. Daniel doa lagi, dikasih jawaban. Doa lagi, dikasih jawaban oleh Tuhan, saudara. Nah, pernah nggak saudara ini sebetulnya dalam hati berpikir gini, mengapa ya kalau Alkitab mencatat itu orang-orang doa kok gampang banget dijawab doanya, saudara kasih Tuhan. Apalagi seperti Daniel ini, berdoa dijawab oleh Tuhan. Ya, rasanya selalu atau seringkali dijawab oleh Tuhan. Sementara ada orang-orang Kristen yang berdoa rasanya kok Tuhan diam aja. Kok rasanya doa Tuhan nggak segera jawab doanya gitu. Nggak ada petunjuk, nggak ada rema, kayak Tuhan diemin aja. Nah, kenapa saudara seperti itu? Nah, saya menemukan bahwa paling tidak ada 3 rahasia doa Daniel ini yang Tuhan bukakan, saudara. Paling tidak ada 3 rahasia doa Daniel. Mengapa doanya selalu dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, kalau diklik rahasia doa Daniel adalah Daniel berdoa dengan segenap hati dan segenap harapnya kepada Tuhan, saudara. Jika kita lihat kisah hidup Daniel, kita akan menemukan bagaimana tadi Daniel sama sekali tidak memakai hal-hal materi dan jasmani yang sebetulnya dia miliki dengan luar biasa, hikmat, kekayaan, kepandaian itu untuk mendapatkan jawaban instan atas masalah yang dihadapi. Banyak orang lebih suka itu, saudara. Doa dianggap jawabannya lama, doa dianggap harus nunggu. Doa dijawab, dianggap jawabannya nggak pasti. Doa dijawab, dianggap nggak tahu bakal dengar suara Tuhan atau enggak. Jadi lebih suka cari jawaban yang pasti dan instan, yang ngandalin semua yang dia punya secara materi, secara jasmani, saudara. Ya, tetapi berbeda dengan Daniel ini. Waktu dia berdoa, sikap hatinya sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan saja, saudara. Ya, sikap ini tentu seringkali berbeda dengan sikap hati yang berdoa tapi tidak sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Masih ada harapan kepada kekayaan, pengalaman, kepandaian, kenalan, harta, rencana pribadi, dan lain sebagainya.
Tuhan nggak bisa jawab dengan cepat kalau hati kita nggak sepenuhnya berharap kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi alasan pertama mengapa doa Daniel ini adalah doa yang selalu dijawab Tuhan adalah karena dia berdoa dengan sepenuh hati dan sepenuh harapnya kepada Tuhan. Saya ingat saudara, saya pernah cerita kepada saudara bagaimana saya dan istri nunggu anak selama 13 tahun, saudara. Dan di doa bulan Mei sebelum Julinya istri saya hamil itu, saya datang kepada Tuhan, berdoa Tuhan, aku minta anak Tuhan. Ya, mau berdoa minta anak. Lalu Tuhan bilang, hambaku, kamu enggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Saya percaya, loh kok bisa Tuhan, aku berdoa ya sungguh-sungguh 13 tahun, aku berharap padamu. Dan Tuhan bilang, enggak, kamu enggak sepenuhnya berharap padaku. Kok bisa? Kamu masih berharap bahwa kamu masih muda kan? Masih kuat, masih bisa punya anak. Kamu masih ada benih yang kamu bisa beri ke istrimu supaya dia hamil. Lihat dalam hatimu, kamu masih berharap tuh sama itu. Saya bilang iya tuh. Saya berpikir masih muda, belum masuk usia kayak Abraham kan, nggak sudah mati pucuk itu, sudah nggak bisa punya anak, istri juga nggak menopause, saudara, masih haid, masih bisa punya anak, dan itu rupanya di hati saya sebagian kecil mungkin ada harapan ke situ. Dan Tuhan berkata, aku nggak suka. Jadi malam itu saya berdoa kepada Tuhan, sekali lagi saya berkata, Tuhan, Yohan nggak bisa punya anak. Jadi sekarang keputusan di tangan. Kalau engkau kasih, ya kami punya anak. Kalau engkau tidak kasih, sampai kapanpun artinya kami tidak bisa punya. Itu Mei, saudara, Julinya istri saya hamil. Harapannya sudah lain, saudara. Tidak lagi kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Yaitu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, kenapa doa Daniel ini mantap, saudara? Karena dia berdoa dengan tekun apapun kondisinya, saudara. Mengapa doanya Daniel selalu dijawab oleh Tuhan adalah karena Daniel tetap berdoa dengan tekun apapun kondisinya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita dengar istilah kamu harus doa dengan tekun, mungkin kita akan berpikir sudah pernah dengar, sudah sering dengar. Saya juga udah tahu jadi orang Kristen berdoa harus tekun, ya kan? Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca kisah hidup Daniel, kita bisa menemukan satu jenis ketekunan yang menarik sekali. Yaitu ini adalah ketekunan yang mahal harganya, saudara kasih Tuhan. Ini ketekunan yang terus berdoa meskipun ada harga yang mahal yang harus dia berikan. Ya saudara kasih Tuhan, contohnya apa? Contohnya adalah ketika dalam kisah gua singa tadi. Dikatakan ketika Daniel mendengar larangan berdoa kepada Tuhan selama sebulan, yang dia lakukan adalah tetap tekun berdoa meskipun taruhannya nyawa, saudara kasih Tuhan. Tetap tekun berdoa meskipun nyawa taruhannya. Tentu hal ini berbeda dengan orang yang mengaku dirinya anak Tuhan tetapi jangankan berdoa tekun sampai mempertaruhkan nyawa. Seringkali bahkan sekedar mengorbankan waktu berdoa tidak dia lakukan, saudara kasih Tuhan. Dan lebih parah lagi jika orang itu bahkan dengan sengaja kegiatan doa pribadinya dilewatkan atau disepelekan. Nah itulah mengapa jawaban doanya berbeda dengan Daniel. Karena Daniel ketika berdoa, dia bertekad tetap berdoa apapun harganya. Sementara yang lain lebih memilih untuk gimana cari alasan ya supaya aku gak berdoa. Ya beda pasti hasilnya saudara. Jadi mengapa doa Daniel ini rasanya begitu mudah dijawab oleh Tuhan? Karena dia berdoa dengan tekun saudara. Apapun keadaannya dia tetap berdoa. Saya pernah baca satu kisah. Suatu hari di luar negeri, saudara, berapa puluh tahun yang lalu, ada seorang pendeta sedang berkhotbah di hari Minggu seperti ini dan di akhir khotbahnya dia berkata, jika ada seorang di sini yang menginginkan bantuan untuk mengenal Allah dan ingin didoakan, silakan angkat tangan. Ada seorang pemuda di belakang angkat tangan. Berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya ini orang yang sangat-sangat berdosa dan jauh dari Tuhan. Pak Pendeta berkata, oke, nanti setelah ibadah ketemu saya. Ya, setelah ibadah Pak Pendeta ngobrol dengan pria tersebut dan membawanya percaya kepada Tuhan. Pria ini bertobat, terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai dari gereja, pria ini mengingat hidupnya. Ternyata dia adalah seorang pemuda yang telah pergi dari rumah selama 8 tahun tanpa pernah memberi kabar kepada kedua orang tuanya. Jadi hari itu akhirnya dia memutuskan untuk menulis surat dan memberikan surat kepada
ibunya, saudara, kepada orang tuanya, memberitahukan bahwa dia sudah bertobat pada hari Minggu setelah ibadah jam sekian. Dia ceritakan dengan detail, dia kirim ke orang tuanya. Beberapa hari kemudian datang surat balasan, rupanya ibunya membalas, saudara. Dia berkata, anakku yang terkasih, ayahmu sudah enggak ada. Ya, waktu dia pergi ayahnya masih hidup. Tapi hari itu ayahnya sudah enggak ada. Si ibu berkata, ayahmu telah sakit cukup lama. Ya, dan makin hari makin parah. Dan akhir-akhir ini tambah parah sampai kira-kira hari Minggu lalu dia berguling-guling di tempatnya, di tempat tidurnya sambil kesakitan, dan dia berseru terus apa yang dia doakan selama bertahun-tahun sejak engkau keluar dari rumah. Dia dengan tekun tiap hari berdoa, Tuhan, tolong selamatkan anak laki-laki saya yang tersesat. Kasihani anak saya Tuhan. Bawa dia kembali padamu. Dan akhirnya minggu lalu ayahmu meninggal pada jam yang sama. Tepat waktu engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu ayahmu meninggal itu dalam doa terakhirnya adalah dengan tekun dia tetap berdoa selama 8 tahun supaya anaknya bertobat. Dan waktu dia mati anaknya bertobat. Saudara kasih Tuhan. Puasa doa dengan tekun, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ngomong tentang ketekunan doa Daniel, saya juga menemukan ada satu hal yang menarik ini. Kalau saudara nanti baca ya di dalam kisah Daniel di Gua Singa, saudara akan menemukan bahwa ketekunan doanya Daniel ini sampai diketahui oleh orang lain. Rajanya ngerti doanya Daniel itu tekun, bahkan musuh-musuhnya Daniel pun ngerti, saudara, yang ingin menjatuhkan dia. Tahu betapa tekunnya Daniel berdoa, tahu kapan waktunya Daniel berdoa, dan tahu tempat di mana dia berdoa. Ya kalau Anda baca waktu Daniel berdoa, dikatakan mereka bergegas-gegas masuk, enggak nyariin, saudara. Mereka tahu di mana Daniel berdoa, mereka tahu kapan Daniel berdoa. Ini bukan temannya loh, saudara, ini musuhnya. Ya orang-orang yang membenci Daniel pun sampai tahu di mana dia berdoa, kapan dia berdoa, berapa kali dia berdoa. Saking tekunnya Daniel ini berdoa. Nah pertanyaannya gitu, bagaimana dengan kita, saudara? Kalau seandainya seorang tanya kepada keluarga saudara, teman saudara, orang dekat saudara, ditanya, suamimu itu jam doanya setiap hari jam berapa? Atau istrimu setiap hari baca Alkitabnya jam berapa? Kira-kira jawabnya apa? Doa. Rak tahu Pak, kerjaannya mendino turu doa piye. Itu istrimu baca Alkitab, baca Instagram, iya. Medsos, gosip jalan. Baca Alkitab, minggu tok koyone. Nah, saudara kasih itu. Ya kalau anak saudara ditanyai, nak, papa mama kalau tiap hari saat teduhnya jam berapa? Saat teduh apa? Enggak pernah tuh. Nah, saudara kasih. Ini orang dekat aja mungkin enggak tahu. Ya, orang terdekatnya saat teduhnya kapan. Tapi Daniel enggak, saking tekunnya. Orang yang benci dia pun tahu, saudara. Ini doanya jam berapa, tekunnya kayak apa, tempatnya di mana dia berdoa. Ini luar biasa ketekunannya, saudara. Jadi yang kedua, mengapa doanya dia kok gampang dijawab? Ya ini, dia doa dengan tekun apapun kondisinya, berapapun harganya. Mahal pun dia bayar, saudara. Kasih Tuhan. Saya pernah dengar nih, saudara, ada anak UK nih, saya nggak sebut nama orang tuanya ya, saudara. Tapi ada anak UK yang pernah cerita berapa minggu yang lalu, saya sempat ngobrol sama dia, lalu tiba-tiba dia cerita, tiap hari itu ya, papa itu selalu pakai kamarku. Loh kenapa? Buat saat teduh. Oh ya? Lalu ngapain? Papa tuh ya tak cerita nih, mesti masuk kamarku, bilang aku nunut doa. Lalu di pojokan dia pakai headset, dengerin lagu pujian, nyembah Tuhan, baca Alkitab. Nah ini, ngerti sampai anaknya, papai berdoa. Nah ini yang good, saudara. Nah saudara, keluarga saudara, saya nggak tahu, saudara. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi yang jelas, rahasia doa Daniel ini, dia doa dengan tekun, apapun kondisi. Yang ketiga, yang tolong diklik. Dia berdoa dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Daniel berdoa dalam kondisi hidup yang sungguh-sungguh dijaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, kalau kita baca Alkitab, kita akan menyadari bahwa Alkitab ini mencatat kehidupan para tokoh yang ada di dalamnya itu dengan detail dan apa adanya. Artinya gini, jatuh bangunnya dicatat. Saudara kalau baca kisah Daud, kekuatannya ada di sana. Doanya juga luar biasa, tapi dia punya kelemahan soal wanita. Dicatat juga di dalam Alkitab. Saudara akan ketemu Abraham. Ya,
Dia orang yang dikatakan bapak orang beriman, tapi pernah takutan sampai istrinya mau diambil orang. Itu dicatat dengan detail. Baik buruknya, jatuh bangunnya, kekuatan kelemahannya. Petrus, saudara, orang yang berani jalan di atas air. Tapi waktu Yesus ditangkap, kamu kenal dia? Enggak kenal. Dia sangkal Yesus 3 kali. Itu dicatat dengan detail, saudara. Jatuh bangunnya, baik buruknya, kekuatan kelemahannya, semua dicatat dengan detail di sana. Sehingga kita akan sangat jarang menemukan ada tokoh Alkitab yang tidak dicatat kejatuhannya atau kesalahannya dalam dosa. Kelemahannya tidak dicatat itu sangat jarang, saudara. Dari sekian tokoh yang jarang itu, Daniel adalah salah satu. Dia tidak pernah dicatat berzina, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah curang, tidak pernah korupsi, saudara. Dia tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, meskipun dia berkuasa, hartanya banyak, dan semua fasilitas dia punya, pinternya luar biasa, tapi dia tidak pernah dicatat melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi Daniel adalah contoh dari orang yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan, sehingga ketika dia berdoa, dia selalu berdoa dalam kehidupan yang hidupnya dijaga kudus di hadapan Tuhan. Nah, lalu apa dampaknya kekudusan bagi jawaban doa Daniel? Saya ajak kita lihat satu ayat, tolong diklik. Di Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara kasih Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat mengapa doa Daniel jadi doa yang sangat mudah dijawab oleh Tuhan. Karena dia memenuhi syarat doa yang sangat besar kuasanya. Saudara kasih Tuhan. Doa sangat besar kuasanya itu bukan kuasanya yang doa. Tapi kuasa Tuhan yang bekerja menjawab doa orang itu. Nah, orang itu siapa? Orang benar. Saudara kasih Tuhan. Nah, Daniel memenuhi syarat ini. Dia doa selalu menjaga hidupnya agar setiap kali dia doa sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Dia menjaga kekudusan hidupnya sampai sedemikian rupa. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya ya, bagaimana dengan hidup Anda dan saya, Bapak Ibu? Apakah kekudusan penting buat kita? Apakah kita mau bayar harga untuk kekudusan? Apakah kita sungguh-sungguh berjuang dalam hidup kita supaya aku kudus di hadapan Tuhan? Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, di rumah, di gereja, di masyarakat. Aku mau kayak Daniel, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, kita juga perlu ingat bahwa Daniel ini hidup tidak di tengah kaum Israel saja, saudara. Dia tinggal di negara Babel yang isinya tadi ada pemuja setan, pemuja ilmu gaib, sihir, saudara, pembaca ramalan bintang, saudara, semua ilmu dunia ada di Babel waktu itu. Baik yang ilmu Tuhan maupun ilmu setan. Tapi Daniel tetap menjaga hidupnya kudus dalam kondisi yang enggak baik sekalipun, saudara. Jadi kasih Tuhan, mengapa doanya kok gampang dijawab Tuhan? Ya karena ini, dia jaga hidupnya, kekudusannya dia betul-betul perjuangkan di hadapan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar melihat dari hidup orang yang paling berhikmat, saudara, yang namanya Daniel. Yaitu yang pertama, tolong diklik, 2 poin, ketika menghadapi masalah, berdoa pilihan pertama dan utama. Berdoa adalah pilihan yang paling bijaksana, saudara. Yang kedua adalah, tolong diklik lagi, dari kisah Daniel kita bisa mengetahui rahasia doa yang selalu dijawab oleh Tuhan. Karena Daniel berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan tekun dalam segala kondisi, dan 3, dia berdoa dalam kekudusan hidupnya. Dan biarlah firman Tuhan menjadi rema buat kita, supaya kita juga bisa belajar dari kebijaksanaan hidup Daniel yang hidup di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh mengajarkan kami dari hamba-Mu yang bernama Daniel, bagaimana hidupnya Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa, Engkau penuhi dengan hikmat dan kepandaian yang daripadamu, Engkau menjawab doanya dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa agar kami boleh belajar dari kehidupan Daniel, hamba-Mu Daniel ini, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang menjadi teladan, hidup kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, tekun berdoa, dan mengutamakan untuk mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Kami berdoa, Allah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh tertanam dan Engkau mengajar lebih lanjut bagi kami semua. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah GBI Semarang Indah pekan ke depan, saya mengajak untuk semuanya dapat bangkit berdiri kembali dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik di bulan ini. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk memulai bersama Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Yang pertama untuk ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 18 April 2025 pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Madya Samuel Praetno dan disertai dengan perjamuan kudus. Selanjutnya untuk ibadah Paskah di hari Minggu tanggal 20 April 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Praetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya, GBI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu 20 April 2025 dan bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri Anda kepada Pendeta Madya Samuel Praetno. Dan pendaftaran terakhir tanggal 13 April 2025 atau hari ini. Dan untuk syarat mengikuti baptisan air adalah usia minimal 12 tahun. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan baptisan air sebagai calon peserta, akan diadakan pengarahan bagi calon baptisan air yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 April 2025 pada pukul 6 sore di kantor gereja. Selanjutnya ada laporan persembahan program upgrade sound dan multimedia. Tahap pertama dari pemasukan dari persembahan jemaat terkumpul Rp10.423.000. Kemudian ada donatur sebesar Rp7 juta dan total dari pemasukan Rp17.423.000 dan untuk pengeluaran sebesar Rp14.742.000 dan untuk perincian pengeluaran secara detail dapat menghubungi Pendeta Madya Samuel Praetno. Dan ada saldo sebesar Rp2.681.000 dan untuk saldo akan digunakan untuk upgrade snare, drum, dan ongkos reparasi speaker. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Selanjutnya ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Passover yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 5 sore di ruang Eagle Nest lantai 2. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Albertus. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju warna merah atau putih atau ungu. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Instagram kami @youthphiladelphia_official. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. See you and God bless you. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua.
Oke, sekali lagi Bapak Ibu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kami bisa beribadah pada hari ini. Dalam berkat kasih-Mu kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu dan menerima berkat firman dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami hari ini dan pulang dalam berkat kasih karunia-Mu. Dan kami berdoa Engkau mencurahkan berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap, terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin.